Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita akan membahas satu tema, temanya yang berjudul berteman di dunia dan bertetangga di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tema kita pada hari ini. Kita ingin agar pertemanan kita tidak hanya sampai di dunia saja, tapi juga sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja teman-teman semua membicarakan mengenai hal ini. Teman-teman, dalam kehidupan kita makhluk sosial, kita bukan orang yang bisa hidup sendiri. Kita adalah orang yang pastinya berinteraksi dengan orang lain. Di antara orang-orang banyak yang kita berinteraksi dengannya, ada mereka yang pada akhirnya sangat dekat dengan kita, yang kemudian kita kenal dengan nama sahabat. Dan ketika kita bersahabat dengannya, kita sangat dekat dengannya, menghabiskan waktu dalam berbagai macam kegiatan bersama-sama, yang kita rasakan ternyata para sahabat-sahabat dekat yang akrab ini bisa mempengaruhi kita. Kalau sahabat-sahabat kita adalah orang-orang baik, maka kita akan terpengaruh dengan yang baik-baik. Kalau sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang buruk, kita pun lama-kelamaan akan terpengaruh dengan yang buruk-buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan kecipratan wanginya. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, kecipratan api dan kecipratan baunya. Jadi Rasul mengingatkan sekali kepada kita untuk berhati-hati dalam memilih sahabat dekat. Begitu pula Rasul ingatkan bahwa seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kalau kita ingin lihat dia itu sesungguhnya siapa, maka lihat saja teman-teman sekalian siapa orang terdekatnya, siapa circle terdekatnya. Maka kira-kira dia seperti itulah. Kita juga lihat teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ingatkan dalam hadits yang lain, dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan atau bersabda, kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan penggembala onta, dan ketenangan terdapat pada penggembala kambing. Maksudnya apa? Dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang bergaul dengan hewan saja setiap harinya itu bisa mempengaruhi, hewan tersebut bisa mempengaruhi loh, apalagi manusia. Ingat apa kata Rasul tadi? Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suaranya di kalangan penggembala onta, dan ketenangan terdapat pada penggembala kambing. Artinya, bergaul dengan hewan yang tidak berakal saja, teman-teman sekalian, bisa mempengaruhi karakter kita, bisa mempengaruhi kepribadian kita, apalagi dengan sesama manusia. Jadi, kalau untuk sahabat terdekat, kalau ingin kita tahu bahwa kita menyadari apapun yang dia lakukan bisa mempengaruhi kita, begitu pula sebaliknya, maka kita pun akan semakin bijak untuk memilih sahabat-sahabat, orang terdekat kepada kita. Kita boleh berteman dengan siapapun, sahabat-sahabat sekalian, karena kita punya keinginan untuk mewarnai dunia dengan kebaikan misalnya. Tapi orang terdekat kita harus orang-orang yang saleh, harus orang-orang yang baik, harus orang-orang yang punya keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi? Janganlah engkau bergaul erat kecuali dengan orang-orang mukmin. Maknanya adalah kalau namanya sahabat, pasti kita menceritakan mungkin rahasia, pasti kita menceritakan keluh kesah, ya kan? Yang namanya sahabat pasti ada apa-apa kita cari dia, itu namanya sahabat. Jadi Rasul ingatkan kalau mau bersahabat erat, maka carilah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Kalau berteman, silakan kau berteman dengan siapapun. Tapi ingat, bertemanmu ini untuk mewarnai, bukan diwarnai. Engkau sebagai seorang muslim yang punya prinsip-prinsip sendiri, engkau mewarnai, bukan ikut-ikutan. Ketika tiba-tiba anak pesantren nih misalnya, tiba-tiba Allah kasih kesempatan untuk belajar di luar negeri, kemudian berteman dengan siapapun, kan boleh berteman dengan siapapun, boleh, tapi kemudian misalnya dia buka jilbabnya, dia nggak pernah ngaji lagi misalnya, itu dia diwarnai, bukan mewarnai. Jadi kalau berteman silakan, tapi kalau bersahabat akrab, bersahabat erat, karena kita tahu sahabat erat ini bisa memberikan pengaruh, maka kata Rasul, janganlah engkau berteman dekat kecuali dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain
kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah juga menjelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, teman-teman yang kita anggap akrab di dunia ini ternyata di hari akhir menjadi musuh kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teman sejati dunia dan akhirat. Kalau kita bersahabat akrab dengan orang-orang yang tak bertakwa, tak beriman kepada Allah, banyak melakukan maksiat, nanti banyak masalahnya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau berteman, boleh siapapun. Kita boleh berteman dengan siapapun. Kalau sahabat akrab, harus orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak, kata Allah apa? Az-Zukhruf ayat 67, kata Allah, kalau teman-teman akrab itu akan menjadi musuh. Sebagiannya akan menjadi musuh di hari akhir nanti, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa Allah mewanti-wanti kita, ada sebagian teman kita akan menjadi musuh di hari akhir, kenapa kita membangun hubungan yang sangat dekat sekali dengan orang-orang yang banyak maksiatnya kepada Allah? Boleh menjalani hubungan atau berteman dengan orang-orang yang melakukan banyak dosa, lagi-lagi untuk mewarnai, untuk mendakwahinya. Tapi kalau sekiranya kita sendiri terikut-ikut dengannya, malah mengakibatkan banyak mudaratnya, maka lebih baik kita tidak menjadikannya teman akrab. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada beberapa kriteria. Kalau teman-teman mau pilih sahabat, jangan salah dalam memilih sahabat dalam kehidupan kita. Pertama, dia berakidah lurus. Berakidah yang lurus. Punya tauhid yang kokoh, punya akidah yang betul, akidah yang baik, akidah yang lurus. Kedua, namanya sahabat, cari sahabat yang betul-betul kalau kita memandangnya, kita iri akan ketaatannya. Kedua, dia taat beribadah dan menjauhi maksiat. Artinya kalau kita bersamanya, ya Allah, akhlaknya akhlak Quran, ya Allah. Ya Allah, setiap hari dia banyak mengajinya, qiyamul lailnya luar biasa, taat beribadah dan menjauhi maksiat. Sahabat kita itu jadi contoh bagi kita, teman-teman sekalian. Jadi contoh teladan untuk kita. Itu tuh yang kita cari. Kriteria kedua, ibadahnya baik, kemudian dia orang yang menjauhi maksiat. Ya, ada orang yang ketika dia buat maksiat, dia merasa bahwa itu biasa saja, sesuatu yang biasa. Saking seringnya dia buat maksiat. Ciri orang-orang yang durhaka kepada Allah adalah ketika dia buat maksiat, dia tidak takut. Bedanya apa? Orang beriman dengan orang ahli maksiat. Orang beriman kalau buat dosa, maka dia takut seperti gunung menghancurkan dirinya. Tapi kalau orang yang tak beriman atau orang yang banyak melakukan dosa, ketika dia melakukan dosa seperti lalat yang menempel di hidung, lalu dia tepis begitu saja, ringan sekali. Jadi syarat kedua, kalau kita mau cari sahabat, pastikan dia orang yang taat beribadah. Sholatnya tidak hanya wajib, kalau ada sunnah-sunnah, Masya Allah, ibadah-ibadah lainnya luar biasa, dan dia adalah orang yang paling takut berbuat maksiat. Ketiga, kalau mau cari sahabat, pastikan akhlaknya baik, tutur katanya baik. Teman-teman, ini mudah sekali. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sering bertemu orang-orang yang suka ngomongin orang lain ya. Sering sekali kita ketemu hal orang-orang seperti itu. Memang dosa lisan ini banyak kan. Dosa lisan ini ada dusta, riba, gunjing, adu domba, kata-kata kotor, kata-kata keji banyak dari lisan ini. Jadi kita diminta kalau mau bersahabat, cari orang yang akhlaknya baik dan tutur katanya baik. Contoh, kalau dia adalah orang yang suka ribah, suka mengomongi atau mengomentari atau membicarakan orang lain padamu karena dia menganggap engkau sahabatnya, hati-hati. Orang seperti itu pasti suatu ketika dia akan membicarakan tentang dirimu di belakangmu, itu pasti. Jadi jangan kita ikut-ikutan ketika ada orang yang memulai untuk bertutur kata buruk, membicarakan orang lain, kemudian kita ikut terpancing. Terkadang manusia ini kita mudah terpancing, kita lupa. Dia berani melakukan hal begitu, suatu ketika di belakang kita dia pun akan mengata-ngatai kita. Jadi yang kita mau, sahabat erat kita adalah orang-orang yang akhlaknya baik, kata-katanya baik. Karena kata-kata ini, lisan ini adalah cerminan hati. Gampang ngelihat seseorang, teman-teman sekalian. Lihat saja dari sepanjang kita berinteraksi dengannya, lihat saja apakah kata-kata yang keluar baik, atau ngomongin orang, atau ngomongin masa depan, ngomongin dakwah, ngomongin umat, ngomongin prestasi, atau yang lain-lain. Itu gampang kalau kita ingin mengetahui lisannya seperti apa sih. Kita tuh kalau mau kenal orang, teman-teman sekalian, Mas selalu bilang ada 3 cara. Pertama adalah kita mengadakan perjalanan jauh dengannya. Kedua, kita bermalam dengannya, dengan teman-teman ya, dengan sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam urusan keuangan. Kita akan betul-betul tahu dia itu siapa kalau dengan cara seperti itu, gitu. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat, kita mau cari sahabat yang dia suka menasehati dalam kebaikan. Dan menasehatinya ini adalah 4 mata.
Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menyayangi sahabatmu, kalau engkau ingin menasihatinya secara langsung empat mata dengan dia, bukan di depan banyak orang. Kalau di depan banyak orang namanya mempermalukan. Jadi, yang namanya sahabat, kita ini manusia biasa, kita pasti punya salah juga. Dia pasti jadi orang yang paling pertama untuk mengomentari atau memberikan nasihat kepada kita. Dia akan katakan, kalau kita betul, dia katakan betul. Kalau kita salah, dia katakan salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu sahabat yang keempat, suka menasihati dalam kebaikan. Yang kelima, kalau mau cari sahabat, maka kriterianya adalah zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi untuk mendapatkan kedudukan. Berambisi, orang-orang yang berambisi mendapatkan kedudukan, berambisi mendapatkan duniawi, dia bisa melakukan berbagai macam cara untuk melanggengkan apa yang dia inginkan. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang seperti ini, maka mungkin saja kita akan terikut juga berambisi mendapatkan dunia dengan menghalalkan segala macam cara. Coba teman-teman yang berada di pondok-pondok Quran, di Masjidil Hufat, atau berada di majelis-majelis Quran atau majelis-majelis ilmu, damaikan bertemu atau berteman bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Ambisinya apa? Ambisinya surga. Ambisinya mengharap ridha Allah, ambisinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ambisi orang-orang saleh. Sehingga yang dia kejar adalah akhirat. Maka perbuatan yang diiringinya adalah perbuatan-perbuatan menuju kepada akhirat. Tapi kalau berteman dengan orang yang kejar dunia, ambisi untuk mendapatkan kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, khawatir nanti dia sampai dia menghalalkan berbagai macam cara, itu bahaya. Tapi kalau orang yang semangat ya dalam mencapai prestasinya dengan cara yang betul, nah itu justru menjadi motivasi buat kita. Gitu ya teman-teman sekalian. Yang keberapa nih? Yang berikutnya, kalau mau cari sahabat yang banyak ilmunya. Ilmu apa aja teman-teman sekalian? Ilmu itu apa aja? Ilmu kehidupan, pengalamannya banyak, ilmu Qur'annya, atau ilmu pelajaran-pelajaran lainnya, atau apalah ilmu. Ilmu itu nggak terbatas hanya pada satu saja. Jadi cari sahabat yang banyak ilmunya supaya kita ketika berinteraksi dengannya, banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita mau cari sahabat, berikutnya adalah mereka yang mampu menjaga kehormatan dirinya, yang dianggap kurang pantas di masyarakat. Mereka tahu mana mereka harus malu, mana mereka harus menjaga kehormatan dirinya. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak tahu cara menjaga kehormatan dirinya saja nggak bisa menghormati dirinya, bagaimana orang lain bisa menghormatinya. Jadi itu beberapa kriteria dari sekian banyak kriteria yang kita inginkan agar mereka-mereka menjadi sahabat bagi kita. Memangnya apa sih keutamaan bersahabat dengan mereka yang soleh, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa? Teman-teman sekalian, tadi kita lihat ya nomor 1 jawabannya adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Keutamaan bersahabat dengan mereka yang saleh. Keutamaan bersahabat dengan mereka yang bertakwa, pertama, langgeng di dunia dan di akhirat. Dalilnya dalam surah Az-Zukhruf 67 yang sudah kita baca sama-sama tadi, bahwa langgengnya persahabatan seseorang itu ketika dia memiliki kecintaan yang sama dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pada hari kiamat itu akan saling mencela, dia akan saling membenci, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bersahabat karena urusan-urusan duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bersahabat bukan lillah, bersahabat karena ada maunya, bersahabat karena temannya punya kedudukan, bersahabat karena temannya punya uang yang banyak, bersahabat karena kalau dengan dia bersahabat bisa dapat keuntungan yang besar. Perkara-perkara duniawi saja, khawatir akan terjadi perpecahan, akan terjadi permusuhan. Karena persahabatan yang kekal itu persahabatan atas dasar ketakwaan. Kedua, apa sih keutamaan bersahabat dengan orang-orang yang saleh atau orang-orang yang bertakwa? Kita berinteraksi dengannya, itu dengan sunnah-sunnahnya Rasul. Jadi nyaman sekali persahabatannya. Sunnah Rasul itu apa? Menyebarkan salam, memberikan senyum, mengucapkan perkataan yang baik, menjenguk orang sakit, memuliakan tamu, mendoakan, itu sunnah-sunnah Rasul. Kemudian dia nggak akan pernah mempermalukan kita, akan menjaga kehormatan diri kita, gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, maka dia menasehati dan dia memaafkan. Nah, itu kan sunnah-sunnah Rasul. Dia membantu kita saat lapang, membantu kita pada saat dia sempit juga, dia tidak mudah emosi. Nah, itu kan semua sunnah-sunnah Rasul. Lihatlah betapa beruntungnya kalau kita berteman dengan orang-orang saleh ini, karena persahabatan itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tentram sekali teman-teman sekalian. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata begini, lebih baik punya musuh yang bertakwa daripada teman yang fasik.
Kenapa? Karena walaupun bermusuhan, orang-orang bertakwa itu tidak akan menzalimi. Walaupun sedang bermusuhan, teman-teman yang saleh atau teman-teman yang bertakwa itu nggak akan menghalalkan segala macam cara untuk menjatuhkan sahabatnya, ya kan? Namanya persahabatan pasti ada sedikit slack teman-teman sekalian, pasti ada kesalahpahaman, pasti ada permusuhan sedikit begitu. Tapi kalau kita bersahabatnya dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, semusuh-musuhnya pun, sebermusuh-bermusuhnya pun, dia tidak akan zalim kepada kita. Karena dia tahu aturan agamanya. Dia nggak akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencelakai kita. Nggak akan. Karena dia takut kepada Rabb-nya. Tapi jangan terlalu berharap pada teman-teman yang fasik. Teman-teman yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepada Tuhannya saja yang memberikan banyak nikmat kepadanya dia berbuat maksiat, apalagi kepada kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi orang yang mengedepankan hawa nafsunya teman-teman sekalian, dan bisa melakukan berbagai macam cara saat bermusuhan dengan kita. Jadi hati-hati. Jadi yang kedua manfaat ketika kita berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik ini adalah kita berinteraksi dengannya melalui atau dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, manfaat kita berteman dengan orang-orang yang sudah kita sebutkan kriterianya tadi, dia bisa memberi pengaruh positif dalam keimanan dan ketakwaan kita. Dia punya nilai-nilai kebaikan di dalam hidupnya yang kita dapatkan, teman-teman sekalian. Pengaruh positif yang kita dapatkan. Kita akan belajar daripadanya semangat dalam jalani hidup misalnya, kita belajar daripadanya kesabaran, kita belajar daripadanya ketangguhan, kita belajar daripadanya keistiqomahan gitu. Jadi cari teman-teman begitu, karena dia akan memberikan pengaruh positif pada keimanan kita. Keempat, jalan menuju istiqomah. Kita sudah pernah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa istiqomah itu tidak mudah. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasul, ya Rasul, berikanlah aku satu nasihat yang aku nggak perlu bertanya lagi kepadamu tentang Islam. Maka Rasul berkata, berimanlah kepada Allah dan istiqamahlah. Nah, kalau kita mendapatkan sahabat-sahabat yang saleh, teman-teman sekalian, maka kita akan terbantu untuk istiqamah. Kita akan terbantu untuk istiqamah. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Teman-teman sekalian, surah Ali Imran ayat 101 tadi, yang kita baca-baca dan kita sama-sama dengar tadi, ini berisi pernyataan pengingkaran atas para sahabat, di mana keistiqomahan dan teguhnya keimanan para sahabat dipengaruhi oleh dua hal. Jadi keistiqomahan sahabat itu, keteguhan keimanan sahabat-sahabat Rasul itu dipengaruhi dua hal. Yakni ayat-ayat Quran yang dibacakan, dan ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Jadi teman-teman sekalian, dua hal ini menunjukkan penyebab istiqomah. Jadi kalau engkau ingin istiqomah, salah satunya adalah cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang baik, di mana di dalamnya dia menjalankan sunnah Rasul dalam muamalah, dalam pergaulan, dan dia adalah orang yang senantiasa dekat hubungannya dengan Quran. Itu membantu kita untuk istiqomah. Jadi cara untuk istiqomah, cari sahabat yang soleh, cari sahabat yang bertakwa. Yang kelima, apa sih manfaatnya kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita mau bertetangga, bersahabat dengannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mereka akan menguatkan kita dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Teman-teman lihat dalam surah Thaha ayat 25 sampai ayat 34. Nabi Musa alaihissalam punya saudara, punya sahabat, punya saudara, punya orang yang selalu dekat dengannya. Namanya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Dalam surah Thaha ayat 25 sampai 34 teman-teman sekalian, di situ Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sahabatnya, tentang dirinya dan untuk sahabatnya. Ya Allah, kata Nabi Musa, lapangkanlah dadaku. Ada doa Nabi Musa terkenal ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi ini ada redaksi yang lain. Kata Nabi Musa, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan jadikanlah untukku seorang teman dari keluargaku yaitu Harun. Harun saudaraku, teguhkanlah dan berikanlah dia kekuatan dan jadikanlah ia sekutu, sahabat dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingat engkau. Dalam surat Thaha 25 sampai 34 ini teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat Nabi Musa saja minta kepada Allah agar Nabi Harun membersamainya, agar bisa terus menjalankan ibadah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau kita berteman dengan orang-orang yang sahabat yang erat, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, dia akan menguatkan kita dalam kebaikan, teman-teman sekalian. Akan menguatkan kita dengan kebaikan. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sangat mencintai Nabi,
Karena Masya Allah, tidak ada yang tidak mencintai Nabi, semuanya mencintai Nabi. Dan kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar juga manusia biasa, ada rasa lemah, rasa sedih. Namun bersahabat dengan Rasul dan para sahabat-sahabat lainnya terus membuat istiqamah dan menguatkan dalam kebaikan-kebaikan. Kan kita ini iman naik turun ya sahabat-sahabat sekalian. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Jadi salah satu yang membuat kita istiqamah dan menguatkan kita dalam berbuat baik adalah bersahabat dengan orang-orang baik. Keenam, keutamaan berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik ini, kita akan berkumpul pada mereka di hari kiamat. Jadi di hari kiamat sampai ke surga Allah insya Allah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah kapan sih datang hari kiamat? Kemudian Rasul katakan, kamu tanya seperti itu, namanya kamu sudah siapkan apa? Lalu orang tersebut menjawab, aku tidak, ya aku melaksanakan ibadah biasa-biasa saja. Aku menyiapkan hari itu dengan sholat, puasa dan sedekah dan lain-lain. Tapi yang paling betul-betul aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beliau tidak mempersiapkan sholat yang secara sempurna. Beliau sholat, sedekah, melakukan ibadah-ibadah lain iya, tapi bukan yang sangat istimewa. Tapi yang betul-betul beliau persiapkan adalah rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalimatnya, tidaklah aku mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat atau banyak puasa atau banyak sedekah, tapi yang aku siapkan adalah cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasul apa? Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi kita ini akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bersama di surga juga. Hadis surat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita cinta Rasul, kalau kita cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat Rasul lainnya, walaupun amalan kita jauh daripada mereka, mudah-mudahan dengan rasa cinta itu membuat kita mengikuti akhlaknya dan membuat kita bisa berkumpul bersama dengan orang-orang saleh yang luar biasa di hari akhir. Begitu pula kalau kita lihat teman-teman kita, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita, ya Allah dia salihah banget, dia saleh banget, orang baik banget. Mungkin kita belum bisa mengikuti akhlaknya sehebat itu. Tapi setidaknya kita bisa bersama-sama dengannya di surga Allah. Sebagaimana Rasul ingatkan, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita mungkin belum baik banget, tapi kita mencintai Ahlul Quran. Kata Rasul, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka kita akan dikumpulkan dengan Ahlul Quran. Karena kalau kita sudah mencintai satu kaum, satu kelompok, maka kita otomatis akan mendekat kepadanya. Kita termotivasi untuk juga menjadi sepertinya. Begitu maksudnya. Tapi teman-teman ingat, namanya pergaulan, walaupun kita mengatakan sahabat di dunia dan juga di surganya Allah, tapi yang namanya pergaulan pastinya ada sedikit kesalahpahaman seperti Umar sebutkan tadi. Jangankan kita, manusia di zaman sekarang ini. Di zamannya Rasul saja juga begitu. Sama-sama saleh, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pernah juga kok berkonflik dan itu hal yang biasa. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita bersama-sama, kemudian ada konflik itu adalah hal yang biasa. Namun bukan berarti kemudian kita lantas menjadi musuh abadi untuknya. Padahal bertahun-tahun kita bersahabat erat dengannya. Coba kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah juga pernah loh melakukan sebuah kesalahan. Teman-teman ingat dalam perang Uhud tahun 3 Hijriah kan? Bagaimana Rasul katakan pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ada sekitar 50 orang yang aku tempatkan di bukit pemanah. Apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari bukit pemanah itu. Kalian tetap bersiap siaga di situ sehingga kalian bisa menghadapi musuh dari bukit itu. Namun, peperangan itu ketika hampir usai, kelihatannya umat Islam yang menang. Sehingga banyak harta rampasan perang yang berada di bawah, yang membuat orang-orang yang berada di bukit pemanah, yang ditugaskan oleh Rasul tetap di atas, mereka turun. Tidak mendengarkan Rasul, yang mengakibatkan musuh menyerang dari belakang dan mengakibatkan kekalahan untuk orang-orang Islam atau para sahabat Rasul di perang Uhud. Jadi pernah terjadi kesalahpahaman atau mungkin konflik atau mungkin pernah terjadi kekecewaan, itu sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang pasti pernah terjadi dalam persahabatan kita. Sekiranya teman-teman sekalian, kalau kita mampu dalam memaafkan teman-teman sekalian, sekiranya kalau kita mampu memaklumi, maka minta kepada Allah agar Allah mampukan kita untuk memaafkan dan memaklumi bahwa dia punya alasan di balik dia melakukan hal tersebut. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran misalnya ya, ayat ke-133. Itu ada ciri orang-orang bertakwa yang selalu Uma sering baca. Ciri-ciri orang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Itu tadi. Salah satunya adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain dan menahan marah. Dalam surah Ali Imran 134 dikatakan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yani orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan juga orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam persahabatan kita teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ada rasa kecewa, kenapa ya dia begitu? Sekiranya kita masih bisa mencari jalan untuk berusaha paham, oh dia melakukan itu karena sebab ini, oh dia melakukan itu karena sebab ini. Di antara semua kebaikan-kebaikannya, dia buat kesalahan 1-2, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran 133 sampai 134 tadi, bahwa kita mudah memaafkan kesalahan orang lain dan kita menahan marah, sebagaimana kita pun pernah berbuat salah dan kita kalau buat salah ingin dimaafkan olehnya. Atau kalau kita buat dosa ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada namanya persahabatan itu lancar-lancar saja, tidak ada. Jadi jangan pernah mengatakan pada lisan kita, katanya hafal Quran, tapi kok akhlaknya begitu. Manusia biasa. Bagus di sini, kurang mungkin di tempat ini. Bagus di akhlak yang satu, mungkin kurang di tempat yang satu. Hanya saja jangan karena kerusakan yang satu, karena kesalahan yang satu, jadi salah semuanya. Pepatah Indonesia adalah karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi jangan karena kesalahan satu, jadi kita kecewa terus-terusan dan nggak mau berteman lagi dengan selama-lamanya misalnya. Kalau kesalahan yang sekiranya kita bisa pahami, kita bisa maklumi, maka kita minta sama Allah untuk tetap bersahabat dengannya. Ataupun kalau terlalu kecewa, nggak bersahabat, nggak apa-apa, tapi bukan lantas menjadi musuh. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi berikutnya yang ke-6 tadi sudah ya, manfaat berkumpul dengan orang soleh, yaitu berkumpul pada mereka juga di hari kiamat. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dan ketika kita bersahabat, kita tahu bahwa pasti terjadi konflik, terjadi kesalahpahaman. Namun teman-teman sekalian, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau jadi orang bertakwa, maka jadilah pribadi yang bisa untuk memaafkan. Karena kita pun juga nggak sempurna, kita juga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam kita berinteraksi. Dalam surat Taubah 119, teman-teman sekalian, Allah juga lagi-lagi mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memilih sahabat, dalam memilih teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Bertakwa kepada Allah dan berteman dengan orang-orang yang jujur. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung ayat ini mengajarkan pada kita untuk larangan bersahabat erat dengan orang yang bisa merusak agama maupun dunia kita. Itu teman-teman sekalian. Kita didorong untuk bergaul dengan orang-orang yang dapat memberi manfaat dalam agama, dapat memberikan manfaat pada dunia kita. Apa kata para ulama? Ada namanya Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, pandangan seorang mukmin kepada mukmin lainnya akan mengilapkan hati. Kita kadang-kadang iman kita turun, kita malas, kita lemah. Kalau kita lihat wajah orang saleh, maka akan mengilapkan hati, membuat kita lebih bersemangat. Memandang wajah orang saleh membuat kita menjadi tegar. Memandang orang saleh membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam melakukan berbagai macam ibadah. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Kami ini adalah murid-muridnya Ibnu Taimiyah, kata beliau. Jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, ketika kami merasa sempit dalam menjalankan kehidupan, merasa sedih, maka kami segera mendatangi Ibnu Taimiyah, orang yang saleh, untuk meminta nasihat. Dengan memandangnya saja, memandang wajah beliau saja, dan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan kami. Berganti dengan perasaan lapang, perasaan tegar, perasaan yakin, perasaan tenang. Wah, itu nikmatnya bersahabat dengan orang-orang saleh. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidaklah seseorang diberikan nikmat setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau mendapatkan sahabat yang saleh, maka peganglah dia erat-erat. Peganglah dia erat-erat. Jadi kalau kita sudah berada dalam lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang saleh, walaupun kadang-kadang kita kecewa, hal yang biasa, tapi dia saleh, dia baik. Dia memiliki akhlak yang baik, tutur katanya baik, kita berdekatan dengannya, kita semangat untuk jadi orang baik, maka peganglah dia erat-erat. Pegang dia erat-erat, teman-teman sekalian.
Orang-orang baik itu luar biasa, orang-orang saleh itu luar biasa, sahabat yang baik itu luar biasa. Kenapa? Kalau kita melakukan kebaikan, dia akan dukung kita, dia akan support kita. Kalau kita buat salah, dia nggak akan diam. Kan ada ya orang bersahabat itu, eh, bersahabat itu apa ya bahasanya ya? Karena ada maunya. Jadi kalau kita buat salah pun tetap dia nggak berani menyalahkan kita. Kita buat salah pun tetap dia takut untuk menegur kita. Karena dia mau gitu, karena ada maunya supaya kita mencintai dia terus begitu. Ada persahabatan yang begitu. Tapi sahabat yang saleh itu kalau kita salah, dia kan bilang kita salah. Dia kan menasihati kita betul-betul. Sebagaimana orang tua kan, orang tua kalau kita buat salah pasti orang tua akan tegur kita karena sayang. Jadi tegur atau nasihat itu adalah sayang. Nah, ini sahabat yang sesungguhnya teman-teman sekalian. Bukan sahabat untuk bersenang-senang saja, berhura-hura saja, memuji karena basa-basi saja, bukan. Ada jenis persahabatan tuh muja-muji, basa-basi, senang-senang, bukan. Sahabat sejati itu apa? Sahabat sejati adalah mereka yang senantiasa jujur. Bukan mereka yang senantiasa membenarkanmu. Sahabat sejati itu adalah mereka yang senantiasa jujur. Kalau salah, mereka ingatkan kita. Bukan yang senantiasa membenarkan kita. Dan sahabat yang saleh itu, sahabat yang kita ingin tidak hanya di dunia tapi juga di surga Allah, dia pasti akan mendoakan kita. Sebagaimana kita akan terus mendoakan dia. Itu kalau bersahabat dengan orang-orang bertakwa itu pasti dia doakan kita. Dan sebagaimana kita tahu teman-teman sekalian, kalau kita doakan sahabat kita, doakan saudara-saudara kita, dan dia nggak tahu gitu ya, kita doakan dalam kesendirian kita. Malaikat itu pertama doa mustajab, kedua malaikat akan mengaminkan doa tersebut sambil mendoakan untuk kita juga. Ya Allah, jadikanlah sahabatku istiqamah ya Allah di jalan kebaikan, kata malaikat, amin. Hal yang sama juga terjadi kepadamu. Jadi kalau kita tahu begitu, kita nggak akan pernah pelit dalam mendoakan saudara kita, mendoakan sahabat kita, karena para malaikat juga akan mengaminkannya untuk diri kita. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau orang-orang yang baik, orang-orang bertakwa, orang-orang saleh ini, persahabatannya kekal, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dia penuh dengan doa yang dia untaikan setiap harinya untuk kita tanpa kita sadari, teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang senantiasa bertugas untuk mengamini doanya. Amin. Semoga hal yang sama terjadi kepadamu. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan berkata, amin. Engkau mendapat yang semisal. Hadis surat Muslim. Gitu ya teman-teman sekalian, ingat tadi kata Rasul adalah al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka pastikan kita memperbanyak sahabat dengan orang-orang beriman, orang-orang saleh, karena kita akan berkumpul bersama mereka di hari akhir nanti, dan orang-orang saleh ini memiliki syafaat. Kata Hasan Al-Basri apa? Perbanyaklah berteman dengan orang-orang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Mereka bisa tolong kita. Persahabatan di dunia sampai surga, mereka bisa tolong kita. Apa kata Rasulullah SAW tentang syafaat antara sahabat di hari kiamat? Dikatakan teman-teman sekalian dalam hadis surat Muslim disebutkan, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih, wahai kalian orang-orang saleh. Kalian ini orang-orang mukmin ini begitu gigih memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang masih berada dalam neraka. Jadi setelah orang mukmin ini sudah dibebaskan dari neraka, mereka sudah mau masuk ke surga Allah, mereka memohon dengan gigih kepada Allah untuk teman-temannya yang masih dalam neraka ini dibebaskan juga oleh Allah. Mereka katakan apa? Ya Allah, tolong ya Allah. Mereka yang di neraka itu, mereka itu pernah puasa sama kami ya Allah. Mereka yang di neraka itu, mereka pernah ngaji sama kami, pernah sholat bareng-bareng kami, pernah haji bareng-bareng kami, pernah majelis ta'lim, pernah sama-sama belajar bersama kami ya Allah. Mereka orang baik ya Allah. Jadi yang sudah dibebaskan duluan ini meminta kepada Allah, ya Allah mereka bareng-bareng sama aku ya Allah dalam melakukan ketaatan kepadamu di dunia ya Allah, bebaskan ya Allah. Tuh, orang-orang yang saleh teman-teman sekalian. Kita nggak akan masuk surga sendirian. Kita akan lihat teman-teman kita, dulu ngaji bareng kok, dulu di pesantren bareng kok, masih di neraka. Jangan ya Allah. Mereka gigih kata Rasul. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah puasa bareng kami, pernah sholat, pernah haji bareng kami ya Allah. Maka Allah menjawab, keluarkanlah mereka ini dari neraka. Keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal dari neraka, kata Allah. Hingga wajah mereka pun diharamkan dibakar oleh api neraka. Keluarkan orang-orang yang pernah bareng-bareng sama kalian saat ngaji, saat salat, saat haji, saat puasa, saat melakukan kebaikan-kebaikan yang kalian kenal, keluarkan dari neraka.
Maka para mukmin ini pun, orang-orang beriman ini pun mengeluarkan banyak saudara-saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sama Allah sampai ke betisnya, sampai ke lututnya, ada yang dibakar. Dan kemudian akhirnya orang-orang beriman ini melapor kepada Allah, ya Allah, orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak bersisa lagi ya Allah, kata orang mukmin ini. Maka Allah berfirman lagi, kembali lagi, coba lihat lagi. Keluarkanlah yang mungkin masih memiliki iman seberat dinar. Jadi mungkin ada dari teman-temanmu yang engkau tahu ada orang yang sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah orang mukmin yang banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian orang-orang mukmin ini lapor lagi, ya Allah, sudah ya Allah, tidak ada seorang pun lagi ya Allah yang kau yang ada di situ orang-orang beriman itu sudah tidak ada lagi ya Allah. Hadis riwayat Muslim. Artinya teman-teman sekalian, di sini kita bisa dapat pembelajaran berharga. Ternyata nggak main-main. Urusan bersahabat dengan orang-orang soleh ini nggak main-main. Di dunia dia banyak bantu kita. Dia banyak bantu kita dengan nasihat-nasihatnya. Dia banyak bantu kita dengan dukungannya kalau kita berbuat baik. Dan di neraka pun, di akhirat pun, dia akan gigih memperjuangkan kita di hari akhir nanti. Makanya Umar selalu bilang kalau Umar lagi dakwah tuh, ibu-ibu mohon izin kalau sekiranya nanti sudah sama-sama kembali kepada Allah dan gak ketemu saya di surganya Allah, maka bilang kepada Allah kita pernah bersama-sama dalam majelis ini, kita pernah sama-sama duduk di masjid ini gitu teman-teman sekalian. Karena memang orang mukmin itu bisa memberikan pertolongan kepada teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita sama-sama telah mengetahui bahwa urusan sahabat erat gak bisa main-main. Urusan sahabat erat itu bukan hanya urusan basa-basi di mulut saja. Urusan sahabat dekat, sahabat erat itu membawa pengaruh yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Kita bertekad, betul sahabat kita orang-orang yang saleh. Kita dapatkan energi yang saleh, energi yang baik dari mereka. Kemudian kita menyebar, bertemu dengan berbagai macam teman, dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam kehidupan. Kemudian kita warnai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu tugas kita. Sebagaimana Rasul katakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat manusia. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang pada keburukan. Dan circle yang paling erat yang harus membuat kita senantiasa stabil, senantiasa istiqamah adalah sahabat yang saleh tersebut. Semoga kita bersahabat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke surga Allah, sehingga kita bisa saling tolong menolong satu sama lain untuk bersama-sama berada di surga Allah. Baik teman-teman sekalian, sekian dari Uma pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita bertemu lagi di Jumat depan insya Allah. Sekian dari Uma, berhati-hati dalam memilih teman, dan jadilah orang-orang yang terus menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebermanfaatan, dan saling tolong menolong dalam kebaikan juga insya Allah. Sekian dari Uma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.